Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Jami' Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk menegakkan satu bentuk peribadatan kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat beserta taslim semoga senantiasa terkirimkan kepada junjungan kita, figur dan tauladan kita, uswah dan qudwahnya kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa menapaki jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita dari tafsir surat Al-Insyiqaq. Dari surat yang mulia ini kita sudah membaca sampai pada ayat yang kelima atau ayat yang keenam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadahan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau akan bersusah payah, akan letih, akan capek menjalani hidup di dunia ini. Dan itu terus akan kalian lalui sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, dan sudah pasti kalian akan berjumpa dengannya. Telah kita sebutkan tafsir dari ayat ini, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada seluruh umat manusia, siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, entah dia laki-laki atau perempuan, entah dia anak muda atau orang yang sudah tua, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, bahkan entah dia beriman ataukah dia tidak beriman, maka semua mereka akan diperhadapkan dengan ayat ini, bahwa kamu wahai manusia akan hidup dengan susah payah, dan itu akan terus berlangsung sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Telah kita sebutkan bagaimana bentuk susah payahnya manusia,
mulai dari kecilnya sampai tumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi dewasa, muda, sampai tuanya. Manusia berada dalam kesulitan. Manusia berada dalam kesusahan. Bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun tingkat dan profesinya. Masing-masing dengan kesulitannya, masing-masing dengan kesusahannya. Dan ini pun tidak membedakan entah dia beriman atau tidak beriman. Semuanya akan berada dalam kesulitan. Namun yang membedakan hal tersebut adalah endingnya, yaitu akhirnya. Itu yang membedakan. Apa yang membedakan di akhirnya? Ya, maka orang yang beriman, kesusahan, kecapean, keletihan yang dia lalui ketika di dunia akan berubah menjadi kebahagiaan di akhirat nanti. Sedangkan orang yang tidak beriman, maka kesusah payahan yang dia lalui ketika hidup di dunia ini akan terus berlanjut dan akan berakhir dengan kesengsaraan dan penderitaan. Karena di akhirat nanti orang yang beriman akan masuk surga, sedangkan yang tidak beriman akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka saat itu segala jerih payah kita dari kalangan orang-orang yang beriman akan dibayar lunas oleh Allah. Bahkan akan diberikan bonus lagi, melebihi perkiraan manusia tatkala itu. Oleh karenanya disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya saat penghuni surga masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Sesungguhnya kalian akan terus-menerus sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Di akhirat nanti, di dalam surga, tidak ada lagi sakit yang diderita oleh manusia. Kalian akan terus-menerus dalam keadaan sehat, dalam keadaan stabil, tidak pernah berkurang kekuatan kalian, fisik kalian, mata, pendengaran, penglihatan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sempurna. Dan tidak ada lagi rasa sakit seperti yang kalian rasakan dulu di dunia. Itu Allah firmankan kepada penghuni surga. Kemudian tidak sampai di situ, Allah katakan lagi, wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Dan sesungguhnya kalian akan hidup selama-lamanya dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Karena di surga orang akan kekal abadi. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Kematian hanya akan dirasakan oleh manusia ketika di dunia. Adapun di akhirat tak ada lagi kematian. Ini kenikmatan yang berikutnya. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa innalakum antashibu fala tahramu abada. Dan sesungguhnya kalian akan terus muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Makanya di dalam surga kata Nabi, tidak ada nenek-nenek dan tidak ada kakek-kakek. Tidak ada di surga nanti. Kenapa? Karena yang tua, yang sudah jadi kakek-kakek, yang sudah jadi nenek-nenek, akan kembali dimudahkan oleh Allah. Kalian tidak akan lagi tua. Umur kalian akan terus seperti itu. Bertambahnya waktu tidak akan membuat usia kalian bertambah.
tidak akan membuat kalian tua. Karena orang di surga nanti hidup kekal abadi, selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Kemudian yang keempat kata Allah, wa innalakum an tan'amu fala tab'atsu abada. Dan sesungguhnya kalian akan terus-menerus merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah lagi bersedih selama-lamanya. Kesedihan sudah pernah kau rasakan ketika di dunia. Dan itu hanya akan ada di dunia. Sementara di akhirat tidak ada lagi yang namanya kesedihan. Lihat, ini orang yang beriman. Sedangkan nasibnya orang yang tidak beriman bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana kesudahan orang-orang yang tidak beriman. Mereka akan merasakan penderitaan yang berkepanjangan, kesengsaraan yang tidak berkesudahan. Seperti apa penderitaan dan kesengsaraannya? Itu yang pernah disebut di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan berfirman kepada semua penghuni surga dan semua penghuni neraka. Maka Allah memanggil, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Maka seketika itu semua penghuni surga mata mereka tertuju kepada suara panggilan itu. Lalu Allah berfirman, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Maka seluruh penghuni neraka pandangan mereka tertuju kepada suara panggilan itu. Nah, kemudian diserukan kepada mereka, atadruna ma hadza? Tahukah kalian apa ini? Dibawakan ya seekor domba atau seekor lembu. Iya. Diletakkan antara surga dan neraka. Kemudian ketika ditanya seperti itu, maka seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka mengenalnya. Mereka tahu bahwa itu adalah kematian yang didatangkan dalam bentuk seekor domba atau seekor lembu. Nah, maka mereka tahu itu adalah kematian. Para jamaah sekalian, pada saat dipanggil seperti itu, semua penghuni surga dalam kondisi harap-harap cemas. Khawatir mereka. Jangan sampai nikmat yang mereka sudah rasakan di surga ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kekhawatiran mereka. Sebaliknya penghuni neraka seakan mereka menaruh harapan dari situ. Mudah-mudahan akan dikeluarkan dari neraka ini. Ternyata apa yang terjadi? Domba atau lembu yang dibawa tersebut disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disembelih, dikatakan kepada mereka kekekalan dan tidak ada lagi kematian buat selama-lamanya. Maka mendengarkan itu, semua penghuni surga yang sudah dalam keadaan bahagia di atas surga, maka mereka bertambah bahagia lagi. Mereka tahu bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan di akhirat ini tidak akan pernah berakhir dan terus-menerus mereka rasakan. Sebaliknya penghuni neraka, mereka bertambah sedih karena mereka memandang sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa keluar dari neraka ini. Nah, itulah satu bentuk penderitaan dan kesengsaraan penghuni neraka, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia semuanya, kalian akan merasakan keletihan,
kesusahan, kepayahan, semua itu akan terus kalian rasakan sampai kapan? Sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman selagi hidup di dunia, tidak ada kata istirahat untuk yang namanya ibadah. Selama hayat masih dikandung badan, ruh belum berpisah dari jasad, ibadah akan terus berlanjut. Ibadah itu nanti berhenti kalau kita sudah meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal, tidak ada lagi amalan. Yang ada adalah hisab, perhitungan terhadap amalan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang ke-6 ini, kemudian Allah menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi manusia di akhirat nanti. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat yang ke-7. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ayat 7, 8 sampai 9. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mulai dari ayat yang ke-7 ini sampai seterusnya, Allah menyebutkan bahwa manusia di akhirat nanti globalnya akan terbagi menjadi dua golongan yang berbeda. Golongan pertama adalah golongan yang disebutkan dalam 3 ayat nanti. Yang tadi kita bacakan ayat 7, 8, dan 9. Itu golongan pertama. Sedangkan golongan kedua, itu yang Allah sebutkan dalam 6 ayat setelahnya. Mulai dari ayat 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Iya. Diterangkan bagaimana golongan pertama dan bagaimana golongan yang kedua. Golongan yang pertama ini adalah golongan yang beriman. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang tidak beriman. Diterangkan bagaimana nasib mereka nanti sungguh sangat amat berbeda. Makanya jangan pernah disamakan antara orang yang beriman dengan mereka yang kafir yang tidak beriman. Ada sebagian orang yang menyamakan. Mau beriman, mau tak beriman katanya, yang penting berbuat baik. Gak cukup sekedar berbuat baik tanpa iman. Perbuatan baik nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia beriman. Kalau tidak ada keimanan, ya, maka amal baik yang dilakukan menjadi sia-sia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Iya. Di dunia dan di akhirat dibedakan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menciptakan kalian. Maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Dibedakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang telah kalian kerjakan. Di dunia mereka dibedakan, di akhirat pun dibedakan. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Hasyr ayat yang ke-20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara golongan yang beriman yang akan masuk surga dengan golongan orang yang kafir yang akan masuk neraka. Golongan beriman yang masuk surga, merekalah orang yang beruntung.
Jadi Allah bedakan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, akar kerancuan dalam pemahaman ya, itu terkadang muncul kenapa? Pertama, karena menganggap sama hal yang berbeda, itu yang pertama. Atau sebaliknya, menganggap beda hal yang harusnya sama. Ini akar kerancuan dalam pemahaman. Kalau yang pertama, menganggap sama hal yang harusnya berbeda. Seperti tadi, disamakan antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Oh, mereka beda. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disamakan antara orang yang beramal soleh dengan orang yang tak beramal soleh. Mereka beda. Antara yang bertakwa dengan yang bermaksiat tentu beda. Dan Allah membedakannya. Am naja'alul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard. Kal mufsidina fil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami jadikan orang yang beramal soleh sama seperti orang yang berbuat kerusakan? Tidak sama. Am naja'alul muttaqina kal fujjar? Ataukah kami menyamakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang fajir? Tidak sama. Mereka beda. Sama-sama manusia, tetapi yang satu bertakwa, yang satu tidak bertakwa. Dan mereka beda. Jangan pernah menyamakan sesuatu yang beda. Atau sebaliknya jamaah sekalian, dari kerancuan pemahaman juga, kalau kita membedakan sesuatu yang harusnya sama. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, ya, bahwa di saat ada yang melanggar hukum dari kalangan orang-orang terhormat, orang-orang terpandang, dia biarkan saja, tidak dihukum. Tapi kalau yang berbuat, yang melanggar hukum itu orang rendahan, baru mereka apa? Tegakkan hukum padanya. Nah, ini kan membedakan sesuatu yang harusnya sama. Kalau di mata hukum, sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ya. Jangan istilahnya itu apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, istilahnya begitu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dikisahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibunda Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kisah ketika berada di Fathu Makkah, penaklukan kota suci Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Dikisahkan bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini terkenal di tengah-tengah orang Arab sebagai suku terpandang, terhormat. Orang kalau sudah mendengar dari Bani Makhzum, oh orang terhormat. Ya. Tapi wanita ini kedapatan mencuri. Kedapatan apa? Mencuri. Maka dilihat dan disaksikan oleh sahabat ketiga itu. Maka mereka berpikir, ini kalau diperhadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah. Hukum bagi pencuri dalam Islam, dipotong tangannya. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi mereka rasa berat. Lah ini wanita terpandang kita ini. Masa dihukum? Sudahlah, coba kita usahakan, kita upayakan, kita lobby Nabi SAW supaya wanita ini jangan dihukum. Ya. Alasannya kenapa? Karena dari kalangan wanita
terpandang. Lah untuk melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka utus orang yang sangat dekat dengan Nabi. Namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala an, berbicara kepada Nabi tentang kasus ini. Maka datanglah Usamah bin Zaid kepada Nabi mengutarakan hal tersebut. Apa yang terjadi? Nabi marah ketika itu. Nabi bersabda kepada Usamah, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Wahai Usamah, apakah kamu mau membela seseorang yang sudah ditetapkan padanya hukum dari hukuman-hukuman Allah? Dimarahi Usamah, Pak. Sampai ketika itu Nabi naik ke atas mimbar. Nabi tahu ini Usamah cuma utusan aja ini sebenarnya. Ya, utusan dari sahabat. Maka beliau naik ke atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian Nabi menasihati manusia ketika itu. Kata baginda Nabi, "Innama kana ahlakal ladina min qablikum." Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian, annahum kanu, bahwa mereka itu idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Kalau yang mencuri di kalangan mereka dari kalangan orang-orang mulia, mereka biarkan. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Tapi jikalau yang mencuri itu dari kalangan orang-orang rendahan, langsung mereka tegakkan apa? Hukuman had. Nah ini tadi. Ya. Kalau yang rendahan ditegakkan hukuman. Tapi kalau yang berada dalam ketenaran, ya, orang yang terpandang tidak mau ditegakkan hukuman. Nabi larang yang seperti itu. Dalam Islam, ya, sesuatu yang berbeda, ya, maka jangan disamakan. Sebagaimana sesuatu yang sama jangan dibedakan. Maka kata baginda Nabi menekankan lagi kepada para sahabat, "Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Andaikan yang mencuri adalah putriku Fatimah binti Muhammad, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam masalah hukum tidak pandang bulu. Ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menganggap hal yang beda, ya, hal yang harusnya beda kemudian disamakan ataukah sebaliknya. Karena itu dari kerancuan di dalam pemahaman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan ayat ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan membedakan antara mereka yang beriman dengan mereka yang tidak beriman. Allah bedakan, maka jangan disamakan. Ya. Kalau yang sudah sama, jangan kau bedakan. Nah, Allah sebutkan di ayat yang ke-7 ini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya. Coba, disebutkan apa? Mereka yang menerima catatan amalnya di sebelah kanannya. Ini salah satu bentuk pembedaan Allah Subhanahu wa taala antara mereka yang beriman dengan yang tidak beriman di akhirat nanti. Ya, sebenarnya banyak bentuk perbedaan-perbedaan mereka itu. Ya, seperti di antaranya juga akan beda antara yang beriman dengan yang tidak beriman dalam teknis hisabnya, yaitu perhitungan amalnya. Kalau orang beriman, hisabnya akan ringan, mudah, cepat. Beda dengan yang tidak beriman. Hisabnya lama, berat, ya, dan menyulitkan. Itu kalau tidak beriman. Hisabnya beda. Ya. Kemudian apa lagi? Wajah-wajah mereka pun dibedakan oleh Allah. Kalau wajahnya orang beriman
putih, bersih, berseri-seri, bersinar, nampak ya kebahagiaannya di wajahnya kalau beriman. Tapi kalau orang kafir yang tidak beriman, wajahnya gelap, wajahnya menghitam, wajahnya berdebu. Itu di akhirat. Ini tidak ada hubungannya dengan wajah kita pada hari ini ya. Pada hari ini ada yang wajahnya putih, bukan artinya kalau putih di dunia berarti nanti di akhirat putih juga. Atau sebaliknya, yang hitam di dunia bukan otomatis yang nanti di akhirat jadi hitam juga. Tidak ada hubungannya di dunia ini. Tidak. Tapi ini kaitannya dengan apa? Amalan. Itu yang nanti membuat wajah kita dan membedakan wajah kita antara yang hitam dan yang putih. Antara yang bersih, berseri-seri dengan yang apa? Dengan yang masam dan lagi bersedih. Beda wajahnya di akhirat nanti. Itu yang kedua. Kemudian dibedakan apa lagi? Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat di padang mahsyar nanti. Ya. Orang yang beriman dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya. Sedangkan yang tidak beriman, mereka akan kepanasan. Tidak ada naungan, bahkan mereka akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beda. Kemudian perbedaan lainnya ya, bahwa saat mereka menghadap telaga nanti, para nabi dan para rasul punya telaga yang mana umatnya akan minum dari telaga itu karena dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kehausan. Semua para nabi dan para rasul punya telaga. Umatnya akan datang ke sana, termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang beriman akan datang ke telaga, kemudian meminum telaga itu, dipersilahkan untuk meminumnya. Beda dengan yang tidak beriman, akan diusir dari telaga itu. Itu dari perbedaan-perbedaannya. Nah, termasuk diantaranya juga yang disebut di ayat yang ke-7 ini, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya. Nah, ini yang beriman. Dibedakan. Sementara yang tidak beriman nanti akan menerima catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari arah belakangnya. Ya. Dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya atau dari arah belakangnya. Nah, ini tidak bisa disetting, Pak. Nanti saya ingat nanti. Kalau ada catatan amalku, saya mau ambil dengan tangan kanan. Tidak mau saya dengan tangan kiri. Tidak bisa disetting begitu. Ya. Kalau memang kau termasuk dari orang-orang yang beriman, maka tanganmu sendiri akan tergerak untuk mengambilnya dengan tangan kanan. Tapi kalau kamu termasuk dari orang yang tidak beriman, ya, maka kau tidak akan bisa menggerakkan tangan kananmu. Justru yang bergerak adalah tangan kiri. Ya. Tidak bisa disetting-setting. Ini di akhirat masalahnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kirinya atau dari balik belakangnya, ini akan dijelaskan nanti di ayat-ayat berikutnya. Nah, adapun di ayat yang ke-7 ini, mereka yang beriman yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya. Maka mereka ini orang-orang yang beruntung. Ya, mereka ini orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam ayat ini, tapi juga di ayat yang lain. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 71. Allah menyatakan, "Faman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu aw faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila." Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka merekalah yang akan membaca amal perbuatannya, catatan amalnya dengan bahagia, dan mereka sama sekali tidak dizolimi sedikit pun juga. Juga mirip dengan apa yang Allah firmankan di surat Al-Haqqah mulai dari ayat 19 sampai 24.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah sebutkan di surat ini. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya atau dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sungguh aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku sendiri. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, ya, yaitu berada dalam surga yang tinggi. Dan di dalamnya ada buah-buahan yang sangat dekat. Kepada mereka dikatakan, kulu washrabu hani'an. Makan dan minumlah kalian dengan nikmatnya, disebabkan oleh amal yang dulu kalian kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan apa? Golongan kanan. Atau mereka yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, maka istimewa orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya dan menerima dengan tangan kanannya. Allah sebut bahkan mereka akan menjadi ashabul yamin. Penghuni surga Allah namakan juga dengan apa? Ashabul yamin. Ashabul yamin artinya golongan kanan. Itu yang Allah sebut dalam surat Al-Waqi'ah mulai dari ayat 27 sampai 40. Di surat Al-Waqi'ah mulai dari ayat wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan itu. Siapa yang dimaksud golongan kanan? Para penghuni surga. Kemudian disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka akan dapatkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di sini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwa kalau sudah berkenaan dengan yang kanan itu istimewa. Makanya dalam agama kita dijadikan yang kanan itu sebagai simbol adab dan akhlak. Ya kan? Yang mana itu dianjurkan dalam syariat dan juga sesuai dengan uruf, adat, istiadat, kebiasaan yang berlaku baik di kalangan manusia. Dan Nabi suka menggunakan yang kanan-kanan. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah pernah berkata, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih." Kata baginda Nabi, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka menggunakan yang kanan-kanan. Baik dalam bersandalnya, pakai yang kanan dulu baru yang kiri. Kemudian wa tarajjulihi, dalam bersisirnya. Dalam bersisir pun yang kanan dulu baru yang kiri. Sunnah dia memang, bukan kewajiban. Tapi sunnah Rasul. Beliau suka mendahulukan yang kanan-kanan. Wa tuhurihi, begitu pula dalam bertaharahnya, dalam berwudunya, dalam mandi besarnya. Beliau dahulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Dan kata Ibunda Aisyah, wa fi sya'nihi kullih, bahkan dalam semua kondisinya, asalkan itu yang baik-baik, maka beliau dahulukan yang kanan-kanan. Makanya saat makan, beliau gunakan yang kanan. Saat minum, beliau gunakan yang kanan. Saat berpakaian, mulai dari masukkan yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya, saat menerima, memberi, gunakan yang kanan. Coba, yang kanan itu istimewa. Saf yang sebelah kanan juga istimewa dalam sholat. Dalam hadis dikatakan apa? Innallaha wa malaikatahu
yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk mereka yang berada di saf sebelah kanan. Bukan artinya nanti kiri dikosongkan, Pak. Bukan. Ya kan, nanti kiri kosong nanti. Ya. Ingat juga bahwa tentunya saf yang terdepan lebih utama daripada saf yang kedua, ketiga, ya kan? Nah, kalau tidak dapat saf sebelah kanan, ya isi saf kiri juga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ya yang berada di dalam keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan teguhkan mereka, ya, bahkan di akhirat mereka akan menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya. Dan ini para jamaah sekalian memotivasi kita untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan dan amal soleh. Ya, terkhusus di hari-hari yang mulia, di momen-momen yang istimewa. Dan kita berada di momen yang istimewa. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan istimewa. Tidak lama lagi bulan itu akan menghampiri kita. Istimewanya bulan Dzulhijjah itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya. Di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi yang ganjil dan yang genap. Kata ulama tafsir, malam yang 10 yang dimaksud dalam ayat itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Iya. Kemudian yang genap dan yang ganjil. Yang genap dan yang ganjil maksudnya dalam ayat ini, yang genap adalah tanggal 10-nya, yang ganjil adalah tanggal 9-nya. Atau yang dikenal dengan hari Arafah dan hari Yaumul Hajjil Akbar, hari raya Idul Adha. Karena dari 10 hari bulan Dzulhijjah yang paling istimewa adalah tanggal 9 hari Arafahnya dan tanggal 10 hari Idul Adhanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sampai menyebut tidak ada satupun amalan yang lebih istimewa, lebih dicintai oleh Allah, lebih suci di sisi Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya para salafus soleh terdahulu, orang-orang soleh dahulu, mereka itu bahkan sudah menggunakan hari-hari di awal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah mereka berpuasa. Mereka berpuasa. Berdasarkan hadis Nabi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Nabi itu kata Rasul, Nabi itu kata sahabat biasa puasa di hari Asyura dan 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun dari 9 ini kata ulama yang paling ditekankannya tanggal 9-nya, Pak. Tanggal 9 hari Arafah yang kata Nabi kalau berpuasa di hari Arafah nanti tanggal 9 Dzulhijjah, ya, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, kata Nabi SAW, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Subhanallah. Makanya sampai kata ulama, Pak, puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Arafah. Kenapa? Keutamaannya itu 2 tahun diampuni, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Istimewa dia. Nah, dan yang lebih istimewa lagi, Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa? Di situ ada orang menyembelih kurban, di situ orang melaksanakan salat Idul Adha, dan sebagian kaum muslimin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Nah, kita yang tidak haji, ya, kita bisa menyembelih hewan kurban kita, dan sangat mulia, sangat utama orang-orang yang menyembelih kurban. Maka mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan singgung berkaitan dengan permasalahan kurban itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah
kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kami paparkan. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.